warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Pada video ini saya akan mentutorialkan bagaimana mengoptimalkan satu section untuk satu kali pertemuan pada e-learning 2 UNP. Demikian. Oke Bapak Ibu, setelah itu mari kita baca kembali dengan hati-hati redaksi pada bagian materi ini. Kira-kira ruang apa yang mereka butuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu. Ini tadi mengenai konsep, kemudian mengenai video. Tindak lanjut dari video adalah mereka mencari 5 artikel relevan dari pemahamannya terhadap video ini, kemudian mereka melakukan review dan menuliskannya. Jadi kalau mereka menuliskannya, tentu kita sediakan bagi mahasiswa tempat pengiriman hasil review mereka tersebut. Tempat menuliskan hasil review itu kita fasilitasi dengan assignment. Caranya klik Add an Activity or Resource, pilih assignment, pilih Add, akan muncul seperti ini. Jadi di assignment name-nya bisa kita tuliskan review artikel konsep dasar e-learning. Description-nya apa instruksi yang kita berikan untuk mereka melakukan ini. Misalnya dari 5 artikel yang saudara temukan, silahkan tuliskan review artikel tersebut dan kirimkan di sini. Apakah Bapak Ibu memiliki aturan misalnya minimal berapa kata yang harus mereka tuliskan? Itu informasinya dituliskan di sini. Jadi aturan-aturan mengenai review tersebut boleh dituliskan di sini. Ditambahkan di sini aturan-aturan lainnya terkait dengan tugas yang mereka lakukan. Setelah itu, kotak ini bisa Bapak Ibu klik jika Bapak Ibu ingin instruksi ini muncul di halaman utama perkuliahan. Kalau saya memilih untuk tidak mengklik, ini untuk mengirimkan file. Jadi jika kita ingin melampirkan file tertentu terkait dengan tugas yang mereka lakukan, itu uploadnya di sini ya Bapak Ibu. Lanjut dengan availability. Mulai dari kapan mereka kita izinkan untuk mengirimkan tugas. Silahkan pilih di sini tanggalnya sesuaikan dengan waktu perkuliahan. Kemudian due date-nya sampai kapan mereka diberikan waktu. Ya, deadline-nya kapan. Sedangkan cut-off date-nya itu semacam masa tenggang atau masa perpanjangan setelah deadline berlangsung. Ini boleh di checklist, boleh tidak. Kemudian ada remind me to grade. Selanjutnya ada remind me to grade by. Ini jika Bapak Ibu ingin diingatkan oleh sistem untuk memberikan grade dan itu kapan diingatkan, boleh centang di sini dan sesuaikan waktunya. Always show description, sebaiknya ini diklik agar deskripsi waktu, kapan diizinkan, kapan batas waktu, dan kapan nilai diberikan, bisa mahasiswa lihat, sebaiknya klik always show description. Setelah itu kita minimize availability, lanjut ke submission type. Ada 2 jenis tipe submission di sini. Pertama, mereka bisa mengetik secara online. Yang kedua, mereka mengirimkan file. Jadi Bapak Ibu boleh pilih salah satunya, juga boleh keduanya. Kalau online text, mereka akan menuliskan langsung di halaman LMS. Atau juga mereka bisa mengcopy dari dokumen ketikan mereka ke online text-nya nanti pada saat mengirimkan tugas. Atau mereka mengirimkan file dari ketikan mereka tersebut.
Apakah Bapak Ibu menentukan jumlah kata minimal? Kalau iya, silakan klik enable dan tulis batas katanya. Jika tidak, boleh dihilangkan ya Bapak Ibu. Ini tergantung kebutuhan saja. Kemudian jika kita mencek list file submission, ini akan aktif berapa file yang kita izinkan untuk mahasiswa mengirimkan tugas ke kita. Jika Bapak Ibu menginginkan satu tugas saja, ini hitungannya per mahasiswa, pilih angka 1. Jika 2, silakan pilih 2. Ini juga tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Kemudian berapa batas upload minimal dari file yang si mahasiswa kirimkan. Nah, apakah 5 MB atau seperti apa? Apakah Bapak Ibu pilih yang tertinggi? Silakan pilih sesuai kebutuhan. Kemudian accepted file types. Coba Bapak Ibu klik choose. Ini akan kita akan ditanya mengenai format file apa saja yang akan kita terima pada saat si mahasiswa mengirimkan tugas. Ya. Jika menerima semua bentuk file, klik all file type. Tapi jika ada mungkin keterampilan yang berupa audio saja, mungkin Bapak Ibu bisa klik bagian audio. Terserah, ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Saya pilih all file types, kemudian klik save change. Ini kita minimize. Selanjutnya kita coba feedback types. Seperti apa feedback nanti yang akan kita berikan kepada mahasiswa? Apakah berupa komentar, apakah PDF, offline grading worksheet, atau berupa file. Ini boleh Bapak Ibu. Mungkin file yang dikirimkan oleh mahasiswa ingin Bapak Ibu koreksi, dicoret, atau ditulis komentar, kemudian file tersebut dikirimkan kembali, berarti ini harus diaktifkan ya Bapak Ibu. Apakah ada comment inline? Jika iya, pilih yes. Ya. Minimize feedback type, kita ke submission setting. Apakah si mahasiswa mengklik submission button? Sebaiknya iya. Setelah mahasiswa mengirimkan tugas, apakah mereka menerima pernyataan submission? Ya atau tidak, ini pemberitahuan kepada mahasiswa. Kemudian itu saja ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya attempt reopen. Ini semacam fleksibilitas kepada mahasiswa, apakah mereka diberikan kesempatan mengirimkan kembali setelah waktu batas mengirimkan tugas habis. Jika tidak, pilih never. Kalau tidak ada penggrupan, ini skip ya. Kemudian notifikasi, apakah si mahasiswa akan diinformasikan mengenai nilainya? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, tidak usah. Ini sesuai ya manajemen waktu kita nanti ya Bapak Ibu terkait dengan penilaian tugas. Apakah mereka akan diberitahu mengenai keterlambatan tugas? Oke Bapak Ibu, selanjutnya notification. Notify graders about submission. Apakah kita aktifkan pemberitahuan mengenai submission tugas ini? Jika ingin memberitahu ke mahasiswa, pilih ya. Apakah kalau ini sudah kita pilih ya, ini otomatis no ya Bapak Ibu. Jadi ini pemberitahuan mengenai keterlambatan tugas. Kalau ini tadi kita pilih no, di pemberitahuan mengenai keterlambatan tugas bisa kita pilih ya. Selanjutnya default setting for notify student, di sini sudah ya, tidak usah diubah Bapak Ibu. Oke, kita minimize notification. Flag scan, skip saja. Ada grade ya Bapak Ibu. Oke, grade ini apakah kita akan berikan dalam bentuk skala atau poin? Ini pilihan Bapak Ibu ya.
Jika poin, kita bisa nilai maksimalnya 100, kita tulis di sini batas nilai minimal. Boleh pilih skala, bisa pilih poin. Jika Bapak Ibu pilih poin, nilai maksimumnya bisa kasih 100. Kemudian metode penilaiannya seperti apa? Apakah penilaian langsung secara sederhana, panduan panduan penanda, kemudian rubrik ya. Mungkin karena ini tugas mingguan, silakan pilih simple direct grading. Ini tidak bisa diakses. Tuliskan berapa batas minimal dari tugas tersebut. Apakah ada nilai batas atau tidak, silakan Bapak Ibu isi. Apakah tugas yang muncul itu akan disajikan identitas atau tidak? Jadi pada saat kita menilai, ada semacam blind marking, seperti kita mereview artikel yang akan diterima pada jurnal tertentu ya Bapak Ibu. Jika tidak, pilih no. Jika ingin blind marking, silakan pilih ya. Kemudian ada hide grader identify from student. Tidak usah kita sembunyikan ya Bapak Ibu, identitas kelasnya. Use marking workflow, kita biarkan default saja. Oke, setelah itu minimize. Selanjutnya kita minimize grade dan save. Pengaturan lainnya di skip saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik save and return to course. Jadi disinilah nanti mereka mengirimkan review artikel tadi yang kita minta. Bapak Ibu, ini ada yang kurang redaksinya. Mahasiswa nanti bingung karena kita baru sampai di kalimat tuliskan. Kita bisa edit dengan klik edit section. Di sini. Kemudian lakukan review terhadap artikel tersebut dan tuliskanlah. Hasil review artikel dapat dikirimkan pada pengiriman tugas review artikel. Hasil review artikel dapat dikirimkan pada pengiriman tugas review artikel konsep dasar e-learning. Kemudian save change. Ini Bapak Ibu, jadi pada saat kita menuliskan kata yang sama dengan ruang untuk mengirimkan tugas, jadi mahasiswa pada saat klik ini, dia langsung dihantarkan kepada ruang ini Bapak Ibu, ruang yang review artikel konsep dasar e-learning. Jadi sebaiknya kita samakan kalimat yang ada di dalam badan materi dengan ruang pengiriman artikelnya, supaya supaya tercipta kondisi interaktif ya. Jadi pada saat mereka berada di sini langsung diklik, kita mencoba interaktif dengan si mahasiswa. Ini kalau mereka klik akan diantarkan ke halaman tugas. Nah, jadi mereka akan mengirimkan di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu. Jumlah partisipannya 25, belum ada yang mengirimkan. Yang berupa submitted juga tidak, yang membutuhkan penilaian juga belum ada, batas tugas dan waktu yang mereka butuhkan untuk menuliskan tugas ini. Oke, kalau memberikan penilaian, klik grade nanti ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke halaman utama perkuliahan. Itu baru semacam aktivitas yang dilakukan secara individu oleh mahasiswa. Kita juga bisa menciptakan interaksi kolaborasi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain dengan meminta mereka berdiskusi. Demikian tutorial materi pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.